dengan saya Monica Kumalasari dalam So Tau with Mami Mon. Mami-mami kepo yang serba so tau. Pepatah bilang, men are from Mars and women are from Venus. Venus adalah merupakan planet kedua dari matahari yang terkenal sebagai objek alami yang tercerah, dan karenanya Venus memiliki atau menghasilkan bayangan. Nah, seperti itulah perempuan yang kadang-kadang apa yang dikatakan atau dipikirkan hanyalah merupakan bayangan semata, bukan realitasnya. Lalu bagaimana dengan Mars? Kaum pria diidentikan dengan planet Mars, yang juga dikatakan sebagai planet kebumian. Karenanya Mami Mon ingin menepis bayangan dengan menghadirkan realitas yang membumi dengan mengundang beragam ahli yang kompeten dalam bidangnya. Mami Mon akan ditemani oleh perwakilan dari planet Mars. Ada Cak So, ahli dalam bidang kelistrikan dan penggiat energi efisiensi yang akan membantu Mami Mon membawa bayangan menuju kepada realitasnya. Kecuali menjaga imunitas tubuh dan kesehatan, ada dua hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga eksistensi kehidupan di masa pandemik ini. Kedua hal tersebut adalah menjaga produktivitas agar tetap bisa menghasilkan income dan menekan pengeluaran untuk pos-pos biaya yang tidak diperlukan. So Tau with Mami Mon di edisi perdana ini akan mengambil tema bersahabat dengan listrik. Karena listrik itu seperti virus corona, tak terlihat tapi berdampak kehadirannya. Hai Cak, apa kabar? Baik. Sehat? Oke, Cak, edisi pertama So Tau with Mami Mon ini kita akan membahas perihal bersahabat dengan listrik. Karena seperti sudah saya sampaikan tadi, bahwa listrik itu seperti COVID-19, tidak terlihat tetapi sangat terasa dampaknya. Gimana Cak? Betul banget. Tahun lalu kita tersadarkan gitu kan, ketika semua listrik padam di Jawa Barat, di DKI dan sebagainya sampai 8 jam saat itulah orang seperti tersadarkan betapa tanpa listrik udah sengsara banget, semua lumpuh, KRL lumpuh, semua public area, public facility lumpuh dan sebagainya dalam waktu hanya 8 jam. Cak, sudah baca belum berita yang saya kirim hari Senin kemarin? Yang ada video kebakaran kabel PLN di bawah tanah gitu ya. Sudah baca ya, Cak? Di Panglima Polen. Iya. Saya juga melihat di grup-grup banyak sekali beredar, gambarnya mengerikan seolah-olah gitu. Udah dikirim kemana kak gambar-gambar? Ya udah dikirim ke semua gitu? grup lah, Cak. Sebetulnya saya juga khawatir karena di masa pandemi ini semua orang kan di rumah, bekerja dari rumah, sehari berapa listrik hampir dikatakan 24 jam nyala. Sehingga saya ingin memberitahukan kepada para ibu-ibu terutama mami-mami supaya mereka bersiap. Ada lampu temporary lampu, ya kan? Terus juga biasanya kalau nggak ada listrik juga maka airnya nggak ada, gitu ya. Jadi berikut juga dengan power bank, apa yang terjadi kalau ada wifi tapi nggak ada power bank gitu, Cak. Paham ya. Kelihatan gambarnya mengerikan, tapi hendaklah kita juga berpikir bahwa nggak ada sistem yang kalis dari gangguan nomor satu. Terus yang kedua juga PLN bukannya sudah memberi klarifikasi bahwa yang itu bukan listrik pemadaman atau kecelakaan atau ada event yang skalanya besar. Benar sih, Cak, emang habis saya kirim nggak sampai 5 menit saya terima klarifikasi juga dari PLN gitu. Ya. Jadi yang terdampak cuma satu pelanggan yang rupanya cukup besar ya. Artinya bagaimana hanya satu pelanggan tapi impactnya begitu gede ya. Tergantung pelanggannya seberapa. Kalau pelanggannya gedung butuh listrik yang sampai ratusan kilowatt kayak gitu, tentunya kabelnya juga gede sehingga kalau ada sesuatu juga impactnya mengerikan seperti itu. Nah, tadi saya bilang, saya coba cek bener apa enggak ya klarifikasi itu ya. Saya coba cek karena
Sebetulnya saya juga kerja di Vinka Klinik yang berlokasi di Panglima Polim, gitu ya. Saya cek nih benar apa nggak bahwa klinik kita juga tidak berdampak. Apakah sampai ke sana? Iya, saya akan telepon Dokter Prima Maretti. Hai, halo dok, apa kabar? Sehat? Dok, aku mau tanya gimana dengan Vinka Klinik nih? Di lokasinya kan di Panglima Polim. Nah, hari Senin kemarin ada kabel PLN yang kebakaran. Gimana klinik? Alhamdulillah sih sama sekali nggak ada efek apa-apa ke klinik. Oke. Lampu tetap nyala, anak-anak yang tinggal di klinik juga mereka tetap merasa aman karena mereka tuh dan sampai mereka sih kayaknya. Oke. Berarti itu hoax ya kak ya, yang dibilang bahwa ternyata kliniknya Vinka aja berlokasi di Panglima Polim ya, tetap nggak ada masalah gitu, karena yang kena memang hanya satu pelanggan gitu katanya. Oke. Gitu. Alhamdulillah sama sekali nggak ada gangguan apa-apa. Siap. Oke, confirm nggak Pak, nggak ada masalah. Terima kasih Bu Dokter. Sama-sama, kamu ini kabar. Bye. Bener kan? Nggak ada kan? Artinya impactnya cuma lokal. Seperti klarifikasi oleh PLN bahwa yang terdampak hanya satu karena ada kabel gede yang menuju ke satu pelanggan. Itu yang terganggu. Nah, saya tadi bilang kan, nggak ada sistem yang tidak kalis dari gangguan. Yang kita harus cermati dengan bijak ya. Artinya kebijakan itu hanya mungkin ketika kita paham bagaimana. Ada pemadaman yang sifatnya itu unplanned. Unplanned itu kabelnya lupas, kecangkul kayak, atau karena bumi bergerak, gempa bumi. Seperti diketahui Jakarta kan juga tanahnya turun nih. Dulu waktu kabel itu digelar mungkin masih lempeng kayak gitu kan. Sekarang tanahnya pelan-pelan turun kayak gitu, otomatis kabelnya kan beledak. Jadi kondisi alam ya? Ya banyak hal. Saya nyebutnya sebagai unplanned, unplanned shutdown istilahnya. Beda lagi dengan planned shutdown. Yang shutdownnya itu memang disengaja karena mau ganti peralatan atau ini perlu di-maintain dan sebagainya. Biasanya PLN memberitahu terlebih dahulu kalau ada hal seperti itu. Artinya kalau tiba-tiba padam tanpa pemberitahuan, artinya ada faktor alam. Faktor alam itu apa aja? Kesambar petir, ada tiang yang ketabrak truk dan sebagainya. Di luar kontrol PLN tentunya gitu kan. Artinya kita juga spend lah di diri kita bahwa memang ada kejadian. Artinya kita kasih porsi untuk memahami bahwa gak ada sistem yang 100% tanpa Berarti di situ ya, Ca, di masa pandemi ini kita juga tetap harus tenang. Kalau tiba-tiba ada gangguan, maka jangan langsung di-blame kepada PLN-nya dulu. Betul, ya kan? betul. Ada hal-hal yang dalam kontrol PLN dan ada hal-hal yang di luar daripada kontrol PLN. Itu nomor satu ya. Betul. Oke. Ya. Terus apa lagi, Ca? Tentu saja PLN juga cukup memitigasi, artinya kalaupun terjadi seperti itu apa akibatnya? Ada sekian banyak sistem pengaman di PLN. Suatu saat mungkin saya perlu sharing ya, artinya di level rumah tangga ya, bagaimana deal dengan listrik. Saya nyebutnya sebagai gimana bersahabat dengan listrik. Yang akan saya share antara yang pertama kali ya masalah safety-nya sendiri, bagaimana hidup rukun, aman, damai, sejahtera gitu kan dengan listrik. Karena listrik menjadi sesuatu yang sudah definitely harus ada. Seperti tadi saya bilang bahwa listrik mati 8 jam seolah dunia sudah kiamat gitu kan. Beberapa orang customer saya kebetulan saya juga mengusahakan beberapa itu ada beberapa hotel atau apartemen yang customernya itu seumur hidup mungkin belum pernah mengalami mati listrik, sehingga ketika ada listrik padam karena sesuatu pun, kan tadi saya bilang itu seolah ada teroris, ada apa gitu, sehingga di beberapa orang kontinuitas listrik itu menjadi sesuatu yang sangat penting, sehingga itu menjadi KPI di servisnya dia gitu kan. Oke, saya drop back. Ada kebutuhan yang seperti itu, ada yang kebutuhan kita di rumah tangga. Di rumah tangga apa yang kita perlukan di listrik kita? Pertama kali kan aman.
aman. Kita tahu aman ini lawan katanya nggak aman. Ya. Eventnya apa? Ada orang mati kesetrum. Aman, maka ada tidak aman. Jadi tetap ada sesuatu yang paradoks. Correct, iya. Terus? Ketika tahu bahwa bagaimana bersahabat dengan listrik secara aman. Apakah listrik itu berbahaya? Jelas. Ya kan? Sama halnya dengan api. Nggak ada yang nggak bilang bahwa api itu nggak bahaya. Tetapi ketika kita bisa manage, gitu kan, kita paham kalau api itu seperti ini apinya, maka membangkitkan api dengan cara ada korek api dan sebagainya, ada kompor dan sebagainya. Kompor kalau kita biarkan, ya bisa menjadi sesuatu yang gede. Tapi kalau kita bisa manage, ya fine, dia menjadi sesuatu yang sangat berguna. Saya akan highlight lagi bahwa kali ini yang paling penting kan kita selamat dulu, ya. Tetapi di masa pandemi ini yang kita juga harus lakukan adalah menghemat pengeluaran yang tidak perlu, yang bisa dihemat ya dihemat, karena sekarang penghasilan kita juga nggak seperti dulu lagi, itu ya, Cak. Oke, jadi stay tune, tetap masih di So Tau with Mami Mon, karena next lagi kita masih akan ada sesi-sesi yang menarik tentang penghematan listrik. Jangan lupa subscribe ya.